Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zihni Yudhistira dengan NIM 23010120130220. Di sini kita akan membahas tentang laporan praktikum ilmu pemeliharaan ternak tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan replikabilitas. Berdasarkan data yang terdapat di layar, terdapat data dari 30 ekor ternak dengan 10 ekor betina dikalikan dengan 3 ekor jantan menghasilkan data sesuai tabel yang terdapat di layar. Kemudian dari data tersebut kita ambil bobot lahir 1 dari pejantan pertama, pejantan kedua, dan juga pejantan ketiga yang ditulis seperti di tabel. Dari tabel yang ada, kita akan mendapatkan faktor koreksi 7950,83, jumlah kuadrat antar pejantan 2,19, jumlah kuadrat antar anak dalam jantan 187,80, derajat bebas 2, derajat bebas antar anak dalam pejantan 27, kuadrat tengah antar pejantan dan kuadrat tengah harapan antar pejantan 1,09, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 6,96, dengan heritabilitas negatif 0,37. Kemudian kita ambil juga bobot cabai 1 sesuai yang tertera di layar tabelnya. Dari data tersebut kita akan mendapatkan faktor koreksi 212.802,04, jumlah kuadrat antar pejantan 264,40, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan 6132,14, derajat bebas 2, derajat bebas antar anak dalam pejantan 27, kuadrat tengah antar pejantan 132,20, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan 227,12, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan 227,12, kuadrat tengah harapan antar pejantan 132,20, dan heritabilitas negatif 0,17. Di sini heritabilitas dinyatakan sebagai suatu istilah untuk menunjukkan bagian dari keragaman total pada sifat kuantitatif ternak dari suatu sifat yang disebabkan oleh pengaruh genetik atau lebih tepatnya merupakan proporsi ragam genetik terhadap ragam fenotipik. Di sini rentang nilai dari heritabilitas adalah 0 hingga 1, dengan 0 sampai 1 merupakan 0 sampai 0,1 adalah rendah, 0,1 sampai 0,3 merupakan sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk tinggi. Karena nilai rentangnya 0 sampai 1, akan tetapi dari data sebelumnya didapatkan rentang nilai heritabilitas negatif. Penyebab dari nilai heritabilitas yang negatif atau lebih besar dari 1 secara biologis memang tidak mungkin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan lingkungan dan metode statistik yang digunakan tidak sesuai, sehingga membuat ragam gen dan ragam lingkungan tidak terpisah secara tepat. Yang kedua adalah korelasi genetik. Dari tabel pertama tadi kita ambil kembali bobot lahir dan juga bobot cabai 1.
Dan kita akan mendapatkan hasil seperti ini dengan korelasi genetik 0,0043. 00,43 di korelasi genetik termasuk dalam nilai rendah, karena nilai dari korelasi genetik sendiri memiliki rentang 0 sampai dengan 1. Nah, salah satu dari penyebab korelasi genetik tinggi atau rendah adalah jumlah data dan juga pejantan yang diambil. Nah, 0,0043 dapat berarti korelasi genetiknya di bawah 0,01. Nilai tersebut bisa diartikan sangat kurang untuk sebuah peternakan sapi. Kemudian yang terakhir terdapat repeatabilitas dalam kelas maupun repeatabilitas antar kelas, seperti yang telah terpampang di layar ya. Di sini repeatabilitas berasal dari dua kata, yakni repeat dan juga ability, yang dapat diartikan keduanya yaitu kemampuan dari suatu ternak untuk mengulang kembali produksi selama hidupnya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu 0,025, sedangkan untuk antar kelas yakni 1,08. Rentang nilai dari repeatabilitas dikategorikan menjadi 3. Yang pertama kategori rendah yakni 0 sampai 0,2, kategori sedang 0,2 sampai 0,4, dan kategori tinggi lebih dari 0,4. Nilai repeatabilitas akan semakin kecil apabila ragam temporernya meningkat, sedangkan akan semakin besar apabila suatu ragam sifat sebagian besar dikendalikan oleh faktor lingkungan dan juga gen. Dari repeatabilitas yang kita dapat yakni 0,025 dan 1,08, dua angka tersebut memiliki kategori yang berbeda. Untuk yang repeatabilitas dalam kelas termasuk dalam kategori rendah karena mendekati 0, dan repeatabilitas antar kelas termasuk kategori tinggi karena melebihi dari 0,4. Di sini peningkatan nilai repeatabilitas disebabkan oleh tingginya ragam genetik dan lingkungan permanen, sehingga akan menutupi keragaman dari lingkungan temporer. Dari data-data tadi, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah manajemen peternakannya dan juga human error.